Selamat malam, kembali lagi dengan Bos Sendaikus yang akan mengulas saham-saham under 200 cuan luber-luber dengan konsisten 10% setiap hari. Oke, kita akan mengulas saham-saham sesi pertama dan sesi kedua hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Seperti biasa, saham ini akan kita ulas cuman hanya 17 menit saja dan itu sebenarnya waktu yang terlalu singkat untuk mengulas saham-saham. Sebelum kita mengulas saham-saham hari ini, kita akan lihat bagaimana analisis kita yang kemarin. Di mana saham pertama adalah AHAP. AHAP adalah saham yang sangat direkomendasikan karena hurufnya huruf besar. Wow, ternyata kurang sesuai. Dia sempat naik 5%-nya, cuman terjadi guyuran di sana minus 2,8% di harga 136. Tapi kalau dilihat lagi ini, sebenarnya ini masih potensi cuan dan masih belum jenuh untuk beli. Jenuh untuk beli ya, betul. Masih belum waktunya jual. Cuman secara weekly juga ya masih belum. Cuman harganya memang sudah tinggi dan terlalu tinggi. Secara monthly juga sebenarnya masih akan lanjut, tapi ini harganya juga sudah tinggi ya. Kita nggak tahu dia pernah menyentuh harga berapa. Wah, harga tertingginya sebenarnya 500, tapi itu sudah sangat lama gitu. Dan ya, secara daily juga sebenarnya masih uptrend, tapi harganya juga sudah tinggi. Jadi ya, ini salah ya kalau misalnya kita koleksi karena tidak ada potensi lagi di sini untuk cuan luber-luber. Seperti itu. Kita hapus saja. Selanjutnya adalah MTPS. MTPS. Untuk MTPS juga wow ya, sangat amazing, sempat naik di harga 7%, di harga 59, tapi closing 0% ke harga semula ya, ke harga 55. Secara tren sih dia uptrend dan harganya juga ya akan membentuk harga baru dan harga yang tertingginya. Itu secara daily. Secara weekly dia pernah menyentuh harga 400. Jadi ini termasuk saham berlian dalam lumpur ya. Jadi dan harganya juga masih murah secara weekly. Jadi masih ada potensi untuk lanjut naik. Oleh karena itu kita catat NTPS sebagai saham yang dipantau ketat. Nah, itu secara weekly. Secara daily sudah oke, weekly sudah oke, konfirmasi. Secara monthly ternyata pernah menyentuh harga 2000. Ya, ini benar-benar menunjukkan bahwa ini adalah saham yang bagus. Dan secara monthly juga dia konfirmasi untuk uptrend. Dia sudah lama ya uptrendnya ya, tapi tidak ada pergerakan yang signifikan. Masih belum ada seperti itu. Dia sempat turun, tapi dia menolak turun dan lanjut naik. Oleh karena itu MTPS kita pantau ketat saja ya. Selanjutnya adalah AMMS. AMMS. Untuk AMMS ini dia sudah naik 4 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali mulai dari hari Jumat ya. Dan sampai mungkin hari ini. Dan secara tren kita lihat ini masih uptrend dan dia persis menyentuh harga lamanya yaitu 127. Hari ini kenaikannya 9%. Dia sepertinya konsisten naik 9%. Jadi ada batasan kayaknya ini. Secara weekly juga masih uptrend dan secara monthly juga uptrend. Oleh karena itu masih masuk list. Tapi be careful karena memang ini ya nggak terlalu banyak cuannya tapi dia konsisten ya. Jadi ini juga sudah mendapatkan harga tertingginya. Ada kemungkinan dia turun atau membentuk harga baru yang lebih tinggi. So, dipantau saja, tapi saya sih nggak masuk ya, karena memang harga kenaikannya dibatasin dan selalu di bawah 10%. Seperti itu. Selanjutnya adalah Kars.
Wow, untuk Kars ini kenaikannya hari ini 10%, dia sempat minus 1%, menunjukkan ada pembalikan arah, tapi dia menguat ya, menguat ke 10% di harga 66. Secara uh, indikator sih ini masih uptrendnya ya, secara daily, dan dia harganya tertinggi dan membentuk harga baru. Kita nggak tahu, kalau membentuk harga baru ini kita nggak tahu sampai berapa ketinggiannya ya. Sama juga halnya kalau ya downtrend, kita nggak tahu seberapa jauh kedalamannya. Tapi ini ya, secara weekly juga ternyata dia sudah mengalami downtrend atau harga yang cukup murah secara lama ya. Tapi hari ini kenaikannya dia tidak sampai menyentuh merah ya. Dia coba bangkit dan lebih kuat, dan ini sebenarnya masih ada potensi untuk lebih tinggi kalau dilihat-lihat. Secara monthly juga mendukung, dan ini harga tertingginya pernah menyentuh 200. Tapi ya begitu ya, sebenarnya saham-saham yang under 75 itu sebenarnya masih rancu dan beresiko tinggi. Tapi ini termasuk saham yang masih uptrend ya. Seperti itu. Jadi kembali lagi sama masing-masing, keputusan jempol masing-masing, apakah uh, diikuti, dipantau saja, atau ditanam sahamnya di sana, seperti itu. Oke, itu aja ulasan hari kemarin. Kita lanjut dulu ke saham-saham hari ini. Sebelum lanjut, kita lihat dulu bagaimana kondisi indeks. Kondisi indeks hari ini minus 0,29 ya, di harga 7.174. Nah, selanjutnya adalah stok ranking. Kita lihat top gainersnya saja, dan harga tertinggi selalu didominasi oleh Waran. Dan saham biasa diikuti oleh Okas. Wow, Okas ini kayaknya baru saja. Oh, tidak ya, sudah 2 kali Okas. Okas 2 kali 30%. Hmm. Ini termasuk pendatang baru, tapi be careful ya, karena memang ini juga harganya tinggi dan membentuk harga baru. Kita nggak tahu Okas ini adalah saham bank kalau nggak salah ya. Okas Ancora Indonesia Resource, oh bukan. Sip, secara daily sih ini masih uptrend ya, baru 2 kali dia mengalami uptrendnya, dan dia batas harganya, dia kenaikan hari ini 34% di harga 140. Kalau naik masih ada potensi, tapi sepertinya dia sudah menyentuh harga tertingginya, jadi tetap hati-hati. Kalau ini sih sebenarnya juga masih uptrend, masih belum ada tanda-tanda downtrend, tapi sudah menyentuh harga tertingginya. Dan secara monthly, harga tertingginya itu kelihatan ya 320, dan juga weekly-nya juga masih uptrend. Jadi uh, untuk saham ini sebenarnya masih baru saja uptrend, tapi ya be careful lah, karena kenaikannya sudah 60%. Kita nggak tahu, biasanya kenaikannya itu bisa sampai 100%. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau udah naik 60%, memang berhati-hati, ngeri-ngeri sedap, dan ya ikuti flow-nya aja gitu, santai. Selanjutnya adalah Ricci. Tapi Okas ini ya, kita catat ya, Okas. Saya nggak tahu ya, kalau saya sih saya besok turun, tapi kenapa harus huruf besar, tidak huruf kecil, huruf kecil. Sip. Selanjutnya adalah Ricci. Ricci, sorry ya. Oke, untuk Ricci hari ini kenaikannya 27% di harga 127. Dia sih sudah menyentuh, sudah pembalikan arah ya, mengalami pembalikan arah. Wow, pembalikan arah 2 kali ya, dan secara daily sih dia masih uptrend ya, baru pertama kali uptrend hari ini, membongkar, menembus, tapi harganya sudah tinggi daripada sekarang ya. Kita lihat itu secara daily, secara weekly ternyata juga sudah tinggi nih, walaupun menunjukkan uptrendnya, tapi harganya sudah tinggi ya. Dan
Ya seperti itu. Kenaikannya juga sebenarnya terbatas, yang lain baru kali ini dia naik tinggi-tinggi. Oh, secara monthly ternyata dia juga masih uptrend dan harga tertingginya itu hanya 204 saja. Dan sekarang harganya 127. Betul sekali. Pernah menyentuh harga 800 ya, tapi itu sudah lama 600. Ya, 650 lah harga tertingginya. So, sebenarnya masih ada potensi untuk naik lebih tinggi, tapi mungkin tidak jangka waktu yang dekat ya. Oke, kita tinggalkan saja, langsung saja ke KRYA, ke karya KRYA. Oke, untuk KYRA ini ya begini ya, secara uh, grafik dia pembukaannya minus, minus, minus dan membuat khawatir saja ya. Biasanya sebenarnya ini masih uptrendnya. Dia sih sudah menembus harga tertingginya ya. Hari ini kenaikannya 25%, mentok di 270. Itu secara daily masih uptrend, secara weekly juga masih uptrend, kenaikannya sudah 67%. So, be careful aja buat besok ya. Ini juga masih uptrend. Jadi memang daily, weekly maupun monthly uptrend. Nah, ini sih saya bilang harganya sudah tinggi, sudah cukup lah untuk naik. Mungkin besok koreksi dulu lagi, tapi kita nggak tahu koreksinya akan koreksi tetap atau hanya koreksi pancingan lagi, koreksi terus naik seperti itu ya. Besok hari Jumat biasanya waktunya berjualan, so berhati-hati dengan market. Sip, kalau saya sih ambil amannya dulu. Ambil amannya itu di list. Nah, list. Ya, lihat nih 14.000 itu yang saya incar ya. Ya, kita nggak tahu kapan, tapi ya kita berharap bisa kembali lagi. Oke, sorry intermezzo, listnya bukan maksud pom-pom, tapi memang ya kita lihatlah peruntungannya di situ. Selanjutnya adalah bumi. Bumi, wow ya. Bumi yang membumi. Ya, untuk bumi, hari ini kenaikannya 16% di harga 174 dan kembali dia membentuk harga baru yang lebih tinggi. Dia sempat turun menunjukkan downtrendnya, ternyata dia melakukan pembalikan arah, menolak menurun ya. Seperti itu, otomatis dia ya melompat lebih tinggi. Dan secara daily seperti itu. Secara weekly juga dia membentuk harga baru yang sudah melampaui harga sebelumnya yang lebih tinggi. Dan dilihat di sini, indikatornya menunjukkan masih uptrend, tapi memang harganya itu sudah tinggi. Dan ya, kalau begini memang agak susah diikutin karena pilihannya antara dia menembus harga yang lebih tinggi yang kita tidak tahu kemana, atau dia coba turun mentok dan bablas ya. Tapi kalau dilihat secara weekly dan monthly ternyata masih uptrendnya, jadi nggak perlu khawatir. Mungkin juga ya, ini monthly-nya juga membentuk harga baru dan mungkin sudah lama dia. Wow, pernah menyentuh 3.000, 8.000 ya. Ini juga termasuk saham yang ya emas mutiara dalam lumpur itu. So, buat kalian ya hampir sama ya kayaknya saham-saham yang kita ulas. Sebenarnya di ujung-ujung apa ya? Di ujung-ujung antara lanjut naik atau turun. Oke, selanjutnya adalah Jekon. Jekon ini J konstruksi. Yeay. Jaya konstruksi. Sip. Untuk Jaya konstruksi ini
Kita lihat secara daily. Daily-nya ini kenaikan 11% di harga 123, harga tertingginya itu 127. Sebenarnya ini sih secara daily ya menunjukkan downtrend-nya, tapi nggak tahu ini melakukan pembalikan arah. Kenapa dia menolak gitu? Sementara ya osilatornya masih tetap menurun gitu. Kita nggak tahu ya ada apa. Tapi kita lihat secara weekly. Weekly-nya juga uptrend ternyata dan harga tertingginya itu pernah menyentuh 400. Sekarang masih 123. Secara weekly sih mendukung, tapi daily-nya tadi yang kurang suka. Dan secara monthly juga mendukung. Dia masih posisi uptrend-nya, harga tertingginya 600 ya bahkan ya. Kita lihat harga tertingginya berapa? 1000. 1000. Jadi ini sebenarnya masih ada potensi untuk jangka panjang. Cuman untuk jangka dekat ini ya memang kurang meyakinkan dilanjut naik atau turun. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari polanya ya, bisa diketahui dari sini naik turun naik turun naik turun. So besok bisa dipastikan turun. Lalu lanjut naik hari Senin, Jekon beli sore. Sip. Hanya tapi memang agak ragu-ragu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Selanjutnya adalah saham Kars. Ternyata Kars adalah saham. Oh, tunggu dulu. Kita ganti aja ya. Sahamnya AMMS udah juga. Bos. Bos bukan Suli. Oh, Suli. Suli. Suli akan menjadi saham terakhir kita. Suli hari ini kenaikannya 8% di harga 85. Dia sih menunjukkan downtrendnya ya. Ada kemungkinan dia pancingan saja, tapi secara weekly dia masih uptrend dan harga tertingginya itu 142. Namun monthly-nya ya juga masih uptrend, tapi harganya tipis ya. Itu saja saham-saham yang kita dapat hari ini. Sebenarnya tidak ada ya. Oh, ada beberapa MTP, Kars, Okas, Jekon beli sore. Itu saja. Semoga bermanfaat. Salam Boson Daikus dan semuanya adalah kembali ke masing-masing.